yang kami siap melayani Anda. Nanti bisa mendownload CP ya, CP kita yang nantinya mungkin kita akan simpan di Google Drive atau di cloud nantinya ya. Nanti ketika kita klik download di sini, maka nantinya akan terdownload CP-nya. Kalau untuk sementara saat ini, jadi di sini belum kita kasih link, maka di sini kalau kita klik download masih belum ada reaksi apapun. Oke, contohnya di sini kita akan coba klik saja download. Oke, dan tidak akan ada reaksi apapun ya, teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita berjumpa lagi di season 2. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menambahkan gambar ya, atau menambahkan halaman image di website kita ya menggunakan HTML. Oke, setelah kita men-setting di part 1, teman-teman, kita membahas di part 1. Mungkin bagi teman-teman yang baru berkunjung di part 2, silahkan teman-teman mundur dulu ke part 1 agar nantinya teman-teman tidak gagal paham ya. Oke, kalau sudah teman-teman menonton di part 1, kita lanjutkan saja. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat gambar ya, atau menampilkan gambar dalam sebuah website kita ya menggunakan HTML. Oke, contohnya nanti kira-kira akan seperti ini. Oke, kita akan kembali dulu ke websitenya. Nah, ini nanti contohnya akan seperti ini ya. Di sini karena kita membuat website untuk company profile ya, atau portofolio nantinya. Jadi di sini contoh di sini adalah karya terbaru saya nantinya, teman-teman. Jadi nanti di sini adalah portofolio ya. Jadi portofolio nantinya contoh di sini misalkan karya-karya, misalkan desain atau lain sebagainya, nanti kita akan tampilkan di sini menggunakan image ya. Contoh di sini saya kasih contoh, ini baru satu yang baru kita upload ya. Dan di sini teman-teman ada 6 gambar yang saya sudah set, teman-teman, atau mungkin ini bawaan dari si templatenya ya. Dan untuk ukuran gambarnya sendiri, teman-teman, di sini yaitu ukurannya 360 x 360 ya. Nah, di sini teman-teman nanti untuk mendesainnya itu bebas. Kalau saya biasanya menggunakan Corel, teman-teman. Baik teman-teman, biasanya saya menggunakan Corelnya. Dan pertama-tama di sini untuk mengetahui si lokasi image ini, teman-teman, caranya teman-teman tinggal klik tanda plus di sini, karena di sini ada 2 button ya, ada tanda plus dan ini untuk salin linknya. Maka untuk kita mengetahui terlebih dahulu, teman-teman di sini tinggal klik tanda plus, nanti akan muncul image-nya. Lalu di sini teman-teman klik kanan, lalu buka new tab gambar baru ya di sini ya. Buka gambar baru di tab, buka gambar di tab baru ya, klik saja. Oke, di sini teman-teman perhatikan di URL-nya, yaitu kalau saya letaknya yaitu ada di file D ya, di exam, lalu /htdoc, lalu /profil Bayu, dan di sini /asset ya, lalu /image, folder image. Lalu selanjutnya di sini ini nih untuk nama filenya ya, teman-teman, yaitu /work. Di sini masih folder ini untuk works, dan untuk nama si filenya adalah W2 ya. Sebenarnya ini bebas ya untuk namanya, misalkan itu teman-teman mau set apa sebenarnya bebas. Misalkan teman-teman untuk nama image-nya, misalkan teman-teman si item ya, itu bisa ya, misalkan si item 1, si item 2, si item 3. Nah, cuman di sini saya kasih contoh yaitu W1, W2, W3 ya. Tapi dengan satu catatan, teman-teman juga harus menyetingnya di codingan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan nanti namanya beda, itu tidak akan terpanggil. Oke, kita kembali lagi ke codingannya, teman-teman. Oke ya, sini saya akan sedikit jelaskan. Nah, di sini teman-teman silahkan perhatikan di baris 409 ya. Kalau teman-teman susah, kalau bisa menggunakan Sublime, teman-teman bisa Ctrl H ya. Oke, teman-teman jika menggunakan Sublime, teman-teman bisa langsung Ctrl G di sini. Nah,
Lalu teman-teman langsung ketikkan saja barisnya ya, yaitu 409, lalu nanti teman-teman klik enter, maka langsung teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman atau ke baris 409. Baik teman-teman, di sini di baris 409 ini untuk selection ya, yaitu untuk kelas dari si title yang karya terbaru saya. Nah, di sini, nah ini teman-teman ya. Ini untuk title dan ini untuk deskripsinya, dan di sini kita styling ya teman-teman. Untuk div kelasnya yang ini. Oke, kita kembali ke websitenya. Nah, yang ini. Nah, ini kita menyeting gambarnya itu di sini, teman-teman. Nah, ini untuk div dan image-nya. Di sini untuk image-nya. Nah, apa yang telah tadi saya sampaikan yaitu teman-teman harus sesuai ya, karena kita menyimpannya di folder aset ya. Nah, ini. Jadi untuk image RSC-nya teman-teman isinya di sini harus sesuai ya. Misalkan tadi nama image-nya adalah si item 1. Nah, maka di sini teman-teman harus panggil dengan ini, karena kita simpannya di folder aset ya, ininya biarkan tetap sama, yaitu folder aset, lalu folder image, dan selanjutnya adalah folder works. Dan di sini untuk nama filenya nanti teman-teman tinggal rubah saja, yaitu si item 1. Kalau misalkan nanti nama gambarnya atau nama image-nya itu teman-teman set dengan nama si item, atau misalkan nama si Arnold ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman. Kita buka dulu Corelnya. Biasanya saya mendesainnya menggunakan Corel. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini kita set ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini adalah ukurannya adalah 360 kali 360. Maka teman-teman di sini silahkan set untuk ukurannya adalah 360 kali 360 pixel. Oke, di sini karena saya sudah mendesainnya, jadi caranya seperti apa untuk menampilkan si image-nya di sini? Oke. Tadi kita sudah ketahui ya untuk folder si image ini berada di mana, yaitu di sini. Nah, ini teman-teman silahkan perhatikan lagi di exam htdoc. Kalau saya ya profil Bayu di aset ya. Nah, ini aset, lalu masuk ke folder image dan masuk ke folder works, dan di sini untuk filenya. Oke, di sini kita akan langsung saja telusuri teman-teman, yaitu kita masuk ke folder D ya. Di sini ke folder D, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke folder htdocs, dan di sini masuk ke profil Bayu ya. Oke, langsung selanjutnya masuk ke aset di sini, dan langsung selanjutnya masuk ke folder image, dan di folder image di sini masuk ke folder works. Oke, dan inilah untuk file-file image-nya atau gambarnya ya. Oke, untuk namanya sendiri, nah ini teman-teman apa yang telah tadi saya bahas, sudah 2 kali saya bahas ya. Nah, di sini untuk namanya, karena saya didefaultkan di ini, nah ini kita kembali codingannya. Nah, di sini di div class image-nya ini kita kasih nama ya. Kalau misalkan teman-teman rubah dengan nama si Arnold ya, Arnold 1 ya, di sini teman-teman harus kasih nama Arnold 1 dot, misalkan kalau misalkan jenis jenis image-nya atau jenis gambarnya JPEG ya, di sini harus teman-teman titik JPEG. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan gambarnya adalah PNG ya, jadi teman-teman harus dengan nama di sini atau dengan teman-teman kasih titik, yaitu PNG seperti itu ya. Karena di sini saya menggunakan JPEG, jadi di sini nama lalu titik JPEG. Oke, paham ya? Oke, kita kembali lagi. Nah, ini W1, W2, W3 dan seterusnya sampai W6 ya, teman-teman. Oke, kita akan kembali dulu ke websitenya ya, yang ini. Nah, ini di sini ada 6 kolom, teman-teman. Langsung saja di sini kita akan coba tampilkan si image-nya ya. Oke, nah ini karena saya defaultkan ini sebagai contoh, yaitu kasih gambar dengan gambar polos dan kasih ukuran di sini. Nah, namun di sini kita akan langsung desain dan saya sudah mendesainnya, teman-teman. Jadi kita akan langsung saja di sini akan kita coba tampilkan di websitenya. Caranya
karena saya dipolkan dengan W1, W2 sampai W6 ya. Jadi si gambar-gambar yang ini akan saya ubah namanya ya. Oke, langsung saja kita yang kedua berarti W2 di sini untuk mempermudah biar nantinya tidak pusing, teman-teman. Oke, di sini kita rename terlebih dulu ya. Oke, kita rename, lalu kita Ctrl C dan di sini kita tambahin saja 1 ya. Ini untuk memperbeda. Lalu yang W2-nya misalkan saya akan kasih gambar ini ya. Di sini juga kita rename. Lalu kita Ctrl P. Kita rubah namanya jadi W2. Kita klik enter. Oke, untuk membuktikan kita kembali lagi ke browsernya ya, teman-teman. Oke, di sini lalu kita replace. Apa yang terjadi kita lihat. Oke, dan hasilnya sukses ya. Gambarnya sekarang sudah tampil. Jadi yang harus jadi catatan adalah yaitu teman-teman yang ini ya. Oke, kita kembali ke codingannya. Yang jadi catatan, jadi teman-teman ketika memanggilnya di sini ini untuk folder-foldernya ini jangan sampai salah. Satu folder saja kelewat nanti tidak akan terpanggil ya. Ataupun nanti untuk nama image-nya berbeda itu tidak akan tidak akan terpanggil. Misalkan jenis image-nya itu adalah PNG, sedangkan teman-teman di sini menuliskan di codingannya adalah JPEG, itu tidak akan terpanggil ya. Paham ya? Oke, next kita akan lanjutkan. Jadi kita akan langsung saja, saya mungkin akan maraton dari sini ya. Kita akan langsung tampilkan berarti 1 2 3 4 image lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke project codingannya ya teman-teman, yaitu di folder works di sini. Langsung saja misalkan barusan yaitu baru W2 ya, kita akan rubah yang W3-nya. Kita rename di sini, lalu kita copy saja dulu ya. Di sininya tambah 1, lalu saya akan kasih gambar yang W3-nya misalkan yang ini, kita rename lagi. Kita ubah jadi W3, oke, kita klik enter. Nah, selanjutnya misalkan ini W4 ya, teman-teman. Kita rename. Oke, kita Ctrl C, lalu di sini kita kasih 1. Oke, lalu yang W4-nya misalkan saya kasih yang ini ya. Oke, kita rubah namanya di sini. Oke, kita klik enter. Langsung selanjutnya misalkan yang ini W5 ya. Oke, di sini kita rubah dulu. Oke, kita kasih 1 di sininya. Dan yang W5 ini kita rename lagi, kita ubah gambarnya yaitu W5. Kita klik enter. Tinggal 1 lagi berarti ya. Oke, di sini W6. Kita rename lagi yang ini, kita Ctrl C, kita tambah 1 di sininya. Oke, dan W6 kita kasih di sini, kita rubah namanya, kasih dengan nama W6. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke browser. Di sini kita akan coba eksekusi lagi, teman-teman. Kita akan coba replace. Apa yang terjadi nantinya? Kita replace. Oke. Dan hasilnya ya. Sekarang beres ya, teman-teman. Kita sudah bisa menampilkan semua gambar yang kita inginkan. Oke. Keren ya. Baik teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua kita akan lanjutkan di pertemuan kali ini. Nah, ini My Pricing Plan. Sebenarnya saya kurang membutuhkannya, atau ya bagi teman-teman yang membutuhkan ataupun tidak, nanti ini teman-teman bisa pergunakan. Cuma di sini saya akan hilangkan saja di sini untuk My Pricing Plan-nya ya. Oke, kita kembali ke codingannya teman-teman. Di sini ya. Oke, kita scroll ke bawah. Tadi kita di atasnya yaitu adalah tentang karya terbaru saya, ini untuk title-nya. Terus kita scroll ke bawah, di sini My Pricing Plan-nya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita menggunakan text editor Sublime, teman-teman, dan nanti teman-teman, jadi gini teman-teman. Jika nanti teman-teman agar tidak pusing, jadi teman-teman bisa menggunakan command line ya.
Di sini contohnya setiap saya membuat kelas, jadi teman-teman kasih command line jadi nantinya agar tidak pusing. Oh ya, si function ini buat ini, si selection ini buat ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini adalah command line-nya ya. Oke, next lanjutkan di sini untuk my pricing plan-nya, teman-teman kita rubah saja ya. Nah, di sini saya akan hilangkan si my pricing plan ini. Oke, kita kembali lagi ke websitenya. Oke, nah ini my pricing plan. Tapi kalau misalkan teman-teman nantinya membutuhkan, jadi teman-teman ya sudah saja tinggal dipakai ya. Tapi di sini saya contoh akan saya hilangkan saja, saya tidak akan menggunakannya. Oke, caranya kita kembali codingannya. Nah ini, oke, dari selection ini kita, karena kita tidak membutuhkannya teman-teman ya. Ini sebenarnya sangat panjang ya ini untuk kelas ini. Nah sampai sini. Jadi saya kasih command line dari sini. Nah ini untuk kasih, kalau diibaratkan kasih spasi ya. Saya kasih spasi dengan command line. Ini gunanya untuk apa? Nah di sini saya kasih terangan ini untuk command line. Terus juga di sini ini adalah selection untuk selanjutnya, yaitu untuk blog ya. Nah karena saya tidak menggunakannya di sini, maka saya akan hilangkan saja teman-teman. Kita blok yang ini sampai sini. Oke, nih untuk selectionnya ya, karena kita menggunakan selection, ditutup dengan selection dengan menggunakan slash, jangan lupa ya. Jadi kita menghapusnya sampai sini. Karena di selection sini untuk urutannya banyak, ada kita menambahkan div 1, terus juga p ya untuk description, terus juga kita menambahkan beberapa div juga, menambahkan uli juga ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman kita hajar ya. Oke, kita hilangkan di sininya. Untuk command line-nya saya rubah saja di sini ya. Oke, biar nantinya tidak pusing. Itu ya, biar rapi juga codingannya. Lalu kita save dulu dan kita kembali. Nah, di sini ini masih ada kan ya. Langsung saja kita replace. Oke, dan hasilnya sekarang sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi langsung ke blog. Tadi kan di sini ya kita dari image ini ya, dari karya terbaru kita langsung sekarang diarahkan ke blog. Nah di sini di blog, kalau saya sebenarnya untuk di blog ini saya membutuhkannya ya. Ini sebagai desain saja, yaitu untuk sebagai mempercantik website kita. Jadi saya tambahkan 3 kolom untuk menampilkan blog ya. Nah di sini juga masih tetap sama teman-teman. Jadi kita akan menampilkan image. Mungkin di sini kita kasih dengan title ya. Kita pasang juga kelas juga di sana. Nah ini kita pasang title dan deskripsinya nanti di codingannya. Jadi teman-teman untuk image-nya kalau di sini berbeda ya untuk ukurannya. Di sini saya set dengan 360 kali 370, jadi beda 10 karena ini agak lebih panjang, lebih tinggi ya. Ini untuk untuk halaman blog. Langsung saja teman-teman, caranya seperti apa? Ini caranya sebenarnya sama ya. Pertama-tama di sini mungkin akan saya rincikan teman-teman agar tidak pusing untuk mengetahui di mana letak si image ini berada. Jadi kita klik kanan lagi, lalu buka gambar di tab baru ya. Oke. Nah, untuk teman-teman bisa mengetahui di mana letak si image ini, teman-teman. Nah, di sini perhatikan. Kalau saya di sini menyimpannya di D, di exam, di htdoc, profil Bayu ya, / profil Bayu ini adalah nama folder. Terus juga di sini asset, terus juga /image, dan di sini /blog, dan ini untuk namanya ya, B3. Oke, paham ya? Sebenarnya kita bisa memanggilnya menggunakan CMD ya, tapi mungkin teman-teman yang pemula takutnya teman-teman bingung, maka saya langsung saja eksekusinya dari sini ya, jadi dari URL browsernya. Sebenarnya untuk mengetahui folder-folder ini itu lebih enaknya kita menggunakan CMD ya teman-teman. Jadi kita menggunakan command line. Jadi kita bisa langsung panggil cd titik dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui di mana letak si folder atau si gambar ini ya.
Oke, sekira-kira itu gambaran. Kita langsung saja. Di sini kita akan coba tampilkan gambarnya, teman-teman. Oke, di sini kita close dulu ya biar rapi. Oke, di sini kita akan coba tampilkan gambarnya di sini. Mungkin di sini kita kembali lagi. Sorry. Tadi kita sudah mengetahui. Kita buka lagi. Sorry, tadi malah di close ya, teman-teman. Kita buka gambar detail baru. Nah, ini ya. Yaitu profil Bayu, asset image yaitu folder blog ya B1. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman di HT Docs, di profil Bayu, di asset, lalu masuk ke image, lalu masuk ke folder blog. Nah, ini ya. Jadi ini untuk gambar-gambarnya. Di sini B1, B2 contohnya saya tadi. Dan untuk namanya sendiri itu bebas teman-teman, sesuai apa yang telah tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman harus sesuai ketika mengcodingnya di sini ya. Itu memanggil gambarnya itu harus sesuai ya. Kalau misalkan JPEG ya harus JPEG, kalau misalkan PNG harus PNG ya teman-teman. Oke, kita akan rapihkan karena ini di folder, sorry bentar ya. Kita kembali ke websitenya, yaitu di halaman blog. Kita masuk ke codingannya. Oke, nah ini untuk selection blognya teman-teman. Nah ini, dan di sini untuk image-nya ya. Nah ini. Sebenarnya ukurannya juga teman-teman itu bisa sesuaikan ya di sini. Nah, untuk ukuran tinggi, untuk ukuran lebarnya teman-teman di sini untuk row-nya. Jadi teman-teman itu disesuaikan saja. Kita buka dengan div class, kasih row di sini. Itu disesuaikan. Di sini saya misalkan di podcast saja di sini misalkan saya untuk MT-nya kasih 30 ya. Nah, yang jadi catatan tadi adalah di sini nanti ya, teman-teman, yaitu di SRC-nya di sini ya untuk di image-nya. Jadi teman-teman itu harus sama. Kalau misalkan gambarnya PNG, jadi di sini harus PNG ya. Jangan sampai salah. Oke, paham ya? Next, langsung saja kita kembali ke folder project codingannya. Nah, di sini kita akan langsung saja rubah yang ini karena image-nya sudah atau gambarnya sudah saya desain. Oke, lanjutkan. Di sini kita akan langsung saja coba kasih nama teman-teman, saya itu B1, B2, B3 ya. Baik, di sini untuk biar tidak bentrok, di sininya kita kasih dulu satu ya, kita rename. Oke, kita rename saja di sini. Kita kasih satu. Oke. Dan di sini kita kasih nama yaitu B1 ya. B strip 1, lalu kita klik enter. Baik teman-teman, kita akan coba, kita masuk lagi ke browsernya dan di sini masih kosong. Langsung saja di sini kita akan coba replace. Oke, dan untuk gambarnya sendiri di sini sudah muncul ya. Paham ya? Oke, langsung saja di sini saya akan langsung rubah saja ketiga-tiganya. Kita kasih nama yaitu B2, B3 ya. Oke, di sini biar tidak bentrok kita kasih satu lagi ya. Biar tidak bentrok yang ini dan yang ini juga kita rename terlebih dulu ya. Kita kasih satu. Dan di sini kita kasih yaitu B2 B3. Oke. Kita rename. Di sini kita namanya sebenarnya bebas ya, teman-teman. Kalau misalkan tadi juga Ichi ya atau misalkan Arnold. Jadi teman-teman untuk nama image-nya itu ketika memanggil di codingannya itu harusnya nama dengan arnold.png ya. Teman-teman di sini biar tidak terlalu ini ya, kita B1, B2, B3 saja ya. Oke, B strip 2 langsung yang ketiga di sini saya kasih nama lalu B strip 3. Oke, mantap ya. Kita kembali lagi ke browsernya lalu kita replace. Oke, dan sekarang sudah beres ya. Gambarnya sudah bisa kita tampilkan seperti itu. Oke, mantap ya teman-teman. Oke, dan di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.